Kenapa? Karena menurut gue merokok itu adalah hal paling keren yang bisa dilakukan seorang cowok. Kalian pernah perhatiin gak sih, cowok itu kalau merokok selalu melewati 3 tahap. Yang pertama diisep, habis itu ditarik lagi, dan dihembusin. Ketika mengembuskan, cowok tuh punya kesempatan untuk ngeluarin muka paling ganteng yang dia punya. Ya kan, cowok kan kalau merokok selalu gitu ya. Di Indonesia ada satu benda kecil yang hampir tidak pernah benar-benar pergi dari kehidupan manusia. Ia hadir di warung kopi, di pos ronda, di tongkrongan mahasiswa, di ruang tunggu terminal, bahkan di meja tempat orang-orang membicarakan masa depan bangsa. Semua orang tahu resikonya, semua orang tahu bahayanya. Dokter membicarakannya, iklan kesehatan memperingatkannya, pemerintah mencoba membatasinya. Namun anehnya, jutaan orang tetap menghisapnya setiap hari seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan mungkin masalahnya memang bukan lagi soal kesehatan, karena bagi sebagian orang Indonesia, rokok bukan sekedar tembakau yang dibakar. Ia adalah teman saat stres, pelengkap obrolan, pemecah kesunyian, simbol kebersamaan, bahkan bagi sebagian lainnya, rokok telah menjadi bagian dari identitas dirinya sendiri. Maka ketika rokok diserang, yang marah seringkali bukan paru-parunya, tetapi egonya. Dan dari situlah muncul satu pertanyaan yang terdengar absurd, namun terasa begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana jika merokok telah berubah menjadi sebuah ideologi? Dan bersama Das Kapital kali ini, kita tidak akan bicara soal kesehatan, bukan juga tentang bahaya rokok, tetapi mencoba memahami apa yang ada di benak perokok aktif di Indonesia. Rokok bukanlah sesuatu yang muncul kemarin sore di Indonesia. Jauh sebelum negeri ini dipenuhi gedung tinggi dan jalanan padat kendaraan seperti saat ini, asap tembakau telah terlebih dahulu hidup di tengah masyarakat Nusantara. Tembakau datang melalui jalur perdagangan pada masa kolonial, lalu perlahan tumbuh menjadi bagian dari kehidupan rakyat. Di Pulau Jawa, masyarakat mulai mencampurkan tembakau dengan cengkeh, dan dari situlah rokok kretek lahir. Bukan dari ruang laboratorium modern, melainkan dari kebiasaan sederhana masyarakat biasa. Seiring waktu, rokok tidak hanya menjadi produk konsumsi, ia berubah menjadi bagian dari kebudayaan. Asapnya hadir di warung kopi, di sawah, di pelabuhan, di teras rumah, hingga di ruang-ruang tempat orang membicarakan hidupnya. Rokok hidup bersama rakyat kecil, namun juga akrab dengan kalangan elit. Ia menembus batas kelas sosial tanpa kesulitan. Di Indonesia, menawarkan rokok seringkali bukan sekedar memberi barang, ia adalah bentuk penerimaan sosial, cara membuka percakapan, cara mencairkan suasana di antara orang-orang yang bahkan belum saling mengenal. Sebatang rokok mampu mengubah dua orang asing menjadi teman ngobrol selama berjam-jam. Dan mungkin karena itulah rokok terasa begitu sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab yang dipertahankan oleh banyak orang seringkali bukan hanya nikotinnya, melainkan seluruh pengalaman sosial yang tumbuh di sekelilingnya. Rokok menjadi bagian dari rutinitas, menemani obrolan malam, perjalanan jauh, pekerjaan berat, hingga kesunyian seseorang ketika hidup terasa melelahkan. Di titik tertentu, masyarakat Indonesia mungkin tidak lagi merokok karena ingin mencoba. Mereka merokok karena telah tumbuh bersama asap itu sejak lama, karena asap tersebut telah menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari yang terasa normal bagi dirinya. Dan ketika sesuatu sudah terlalu lama hidup di tengah masyarakat, ia perlahan berhenti dianggap sebagai sebuah kebiasaan, ia berubah menjadi budaya. Banyak orang menganggap merokok hanyalah persoalan kebiasaan, padahal bagi sebagian manusia, rokok telah bergerak jauh melampaui itu. Ia tidak lagi sekedar dikonsumsi, tetapi mulai melekat pada cara seseorang melihat dirinya sendiri. Karena itulah, perdebatan tentang rokok seringkali terasa aneh. Semua orang mengetahui risikonya, bahkan para perokok pun menyadarinya. Namun anehnya, kesadaran itu tidak selalu berujung pada keinginan untuk berhenti. Sebab yang sedang dipertahankan bukan hanya nikotin, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu identitas. Di Indonesia, rokok telah lama hidup berdampingan dengan gambaran tentang kedewasaan,
maskulinitas, kebebasan, dan solidaritas sosial. Banyak laki-laki tumbuh dengan melihat ayahnya merokok di ruang tamu dan di teras, melihat para pekerja beristirahat sambil menghisap kretek mereka, melihat tongkrongan terasa lebih hangat ketika asap mulai memenuhi udara malam. Tanpa disadari, semua itu membentuk satu persepsi sederhana di kepala banyak orang bahwa merokok adalah bagian dari kehidupan orang dewasa. Dan ketika sebuah kebiasaan telah menyatu dengan identitas sosial, maka kritik terhadap kebiasaan itu seringkali terasa seperti serangan pribadi. Mungkin itu sebabnya sebagian perokok menjadi defensif ketika diingatkan soal kesehatan. Bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi karena manusia pada dasarnya tidak suka merasa dikendalikan. Terlebih ketika sesuatu yang telah lama menjadi bagian dari hidup mereka tiba-tiba dianggap sebagai sebuah kesalahan. Di titik inilah rokok berubah menjadi lebih dari sekedar benda konsumsi. Ia menjadi simbol tentang pertemanan, tentang kebebasan, tentang ketenangan kecil di tengah hidup yang sangat melelahkan. Bagi sebagian orang, merokok adalah ritual setelah bekerja seharian. Bagi yang lain, ia adalah teman ketika pikiran sedang penuh. Dan bagi sebagian lainnya, rokok hanyalah satu-satunya jeda yang mereka miliki di tengah hidup yang berjalan terlalu cepat. Karena itu, berhenti merokok bagi sebagian orang bukan hanya soal menghentikan kebiasaan, tetapi seperti kehilangan bagian kecil dari dirinya sendiri. Dan mungkin disitulah letak masalahnya. Sebab ketika sebuah kebiasaan telah berubah menjadi identitas, manusia akan tetap mempertahankannya bahkan ketika ia tahu kebiasaan itu perlahan sedang menghancurkan dirinya sendiri. Di sisi lain, kita selama ini sudah menaikkan cukai rokok di dalam rangka untuk mengendalikan baik konsumsi maupun produksi rokok. Pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita menaikkan cukai rokok yang menyebabkan harga rokok meningkat, sehingga affordability atau keterjangkauan terhadap rokok juga akan semakin menurun, dan dengan demikian diharapkan konsumsinya akan menurun. Di era modern, perang terhadap rokok dilakukan hampir di seluruh dunia. Iklan layanan kesehatan bermunculan di mana-mana, gambar penyakit dicetak di bungkus rokok, larangan merokok mulai memenuhi ruang publik, dokter terus mengingatkan bahayanya, negara perlahan mencoba membatasi pergerakannya. Namun semakin keras dunia berbicara tentang bahaya rokok, sebagian orang justru semakin keras mempertahankannya. Fenomena ini terasa sangat jelas di Indonesia. Banyak perokok mendengarkan nasihat dokter. Dokter selalu mengatakan bahwa rokok bisa mempercepat kematian. Tapi di benak para perokok Indonesia yang agamis, kematian itu bagian dari takdir. Yang artinya, potensi kematian seorang perokok dengan yang tidak adalah sama besarnya. Bagi mereka, merokok atau tidak bukanlah penentu utama panjangnya usia. Dan jika yang tidak merokok juga mengalami kematian, maka mereka memilih merokok sampai mati. Bukan karena mereka tidak memahami risikonya, melainkan karena manusia tidak selalu hidup berdasarkan logika. Seringkali manusia mempertahankan sesuatu hanya karena merasa hidupnya sedang diatur oleh orang lain. Dan rokok dalam banyak kasus berubah menjadi simbol perlawanan kecil terhadap tekanan tersebut. Ketika seseorang terus-menerus diberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, muncul satu dorongan alami dalam dirinya untuk mempertahankan kebebasannya, bahkan ketika kebebasan itu perlahan merusak hidupnya sendiri. Mungkin itu sebabnya sebagian perokok merasa terganggu bukan oleh isi nasihat kesehatan, tetapi oleh cara dunia memandang mereka. Mereka dianggap tidak disiplin, tidak peduli kesehatan, tidak modern, dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Padahal, bagi sebagian dari mereka, rokok hanyalah bagian dari cara bertahan hidup di tengah tekanan sehari-hari. Di sisi lain, zaman terus berubah. Generasi baru mulai hidup lebih sadar kesehatan. Gaya hidup sehat menjadi simbol modernitas. Rokok perlahan kehilangan tempatnya di banyak negara maju, namun di Indonesia, perubahan itu berjalan jauh lebih lambat. Karena yang sedang dihadapi bukan sekedar industri rokok, melainkan kebiasaan sosial yang telah hidup selama puluhan tahun. Dan budaya tidak pernah berubah dengan mudah. Ia bertahan di kepala manusia, di lingkungan pertemanan, di kebiasaan sehari-hari, di warung kopi, di obrolan malam, di tangan orang-orang yang merasa hidupnya terlalu berat untuk dijalani tanpa sebatang rokok. Maka ketika dunia modern mencoba menghapus rokok dari kehidupan manusia, sebagian masyarakat Indonesia justru melihatnya sebagai sesuatu yang sedang merampas kenyamanan kecil dalam hidup mereka. Dan sejak saat itu, rokok tidak lagi hanya menjadi benda konsumsi, ia berubah menjadi bentuk perlawanan.
Tidak semua orang merokok karena ingin terlihat keren, tidak semua orang merokok karena pengaruh lingkungan, dan tidak semua orang bertahan dengan rokok hanya karena kecanduan nikotin. Bagi sebagian manusia, rokok hanyalah teman yang selalu ada ketika hidup terasa terlalu sunyi. Di negara dengan tekanan hidup yang semakin berat seperti saat ini, banyak orang menjalani hari-harinya dalam kelelahan yang diam. Mereka bekerja sejak pagi hingga malam, menghadapi tuntutan ekonomi, masalah keluarga, kecemasan tentang masa depan, dan rasa lelah yang seringkali tidak pernah benar-benar selesai. Namun anehnya, tidak semua orang memiliki tempat untuk bercerita. Dan di tengah kesunyian seperti itu, sebagian orang menemukan jeda kecil dari sebatang rokok. Mungkin karena rokok selalu hadir dalam momen-momen paling sepi dalam hidup manusia, saat seseorang termenung sendirian di malam hari, saat pikiran terasa penuh, saat hujan turun, dan hidup berjalan lebih lambat dari biasanya. Rokok menciptakan ilusi ketenangan, memberikan manusia beberapa menit untuk berhenti sejenak dari dunia yang hiruk-pikuk tanpa belas kasihan. Karena itu, bagi sebagian orang, merokok bukan lagi tentang rasa, tetapi tentang suasana, tentang momen ketika seseorang bisa duduk diam tanpa diganggu siapapun, tentang kesempatan kecil untuk bernafas di tengah hidup yang terasa lebih sesak. Dan mungkin itu pula yang membuat rokok begitu sulit dilepaskan di Indonesia, sebab banyak orang tumbuh di lingkungan yang tidak terbiasa membicarakan perasaan secara terbuka. Laki-laki diajarkan untuk diam, untuk kuat, untuk memendam semuanya sendiri. Akhirnya, banyak orang mencari pelarian dalam bentuk yang paling sederhana, dan itu mereka temukan di sebatang rokok. Ia menjadi teman perjalanan supir malam, menjadi jeda bagi buruh setelah bekerja seharian, menjadi teman begadang mahasiswa yang sedang memikirkan masa depannya, dan menjadi pelengkap bagi orang-orang yang sebenarnya hanya sedang merasa sendirian. Mungkin itu sebabnya nasihat kesehatan seringkali terdengar kalah jauh dibanding kenyamanan emosional yang diberikan rokok kepada penggunanya. Karena manusia tidak selalu mencari apa yang sehat. Kadang, manusia hanya mencari sesuatu yang mampu membuat hidup terasa sedikit membuatnya tenang. Manusia seringkali mengira ideologi hanya lahir dari politik. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, ideologi bisa tumbuh dari hal-hal yang jauh lebih sederhana, dari kebiasaan yang diwariskan terus-menerus, dari sesuatu yang diulang setiap hari hingga akhirnya dianggap normal. Dan mungkin rokok telah mencapai titik itu di Indonesia. Ia bukan lagi sekedar produk yang dibeli di warung, ia telah berubah menjadi simbol sosial yang hidup di tengah masyarakat. Simbol tentang kebersamaan, tentang kebebasan, tentang cara manusia menikmati hidup di tengah tekanan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Karena itu, perdebatan tentang rokok hampir tidak pernah benar-benar selesai. Sebab yang diperdebatkan bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga soal budaya, identitas, dan kenyamanan emosional yang telah melekat terlalu lama dalam kehidupan banyak orang. Sebagian orang membenci rokok karena dampaknya, sebagian lainnya mempertahankannya karena merasa hidup mereka terlalu dekat dengan asap tersebut untuk akhirnya bisa benar-benar melepaskannya. Dan di titik itulah rokok mulai menyerupai sebuah ideologi, sesuatu yang tetap dibela bahkan ketika manusia memahami risikonya, sesuatu yang tetap dipertahankan meski dunia perlahan mencoba meninggalkannya. Mungkin ini semua terdengar berlebihan, namun lihatlah bagaimana rokok hidup di Indonesia. Ia hadir di warung kecil pinggir jalan hingga ruang tongkrongan anak muda perkotaan. Ia melewati generasi demi generasi tanpa benar-benar kehilangan tempatnya. Bahkan ketika zaman berubah, asapnya tetap bertahan. Karena pada akhirnya, manusia tidak selalu mempertahankan sesuatu karena itu baik bagi dirinya. Kadang manusia mempertahankan sesuatu hanya karena ia telah terlalu lama hidup bersama hal tersebut. Dan mungkin itulah alasan mengapa rokok terasa begitu sulit dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Sebab bagi sebagian orang, rokok bukan hanya tembakau yang dibakar. Ia adalah suasana, ia adalah kebiasaan, ia adalah cara bertahan dari kerasnya hidup. Dan mungkin tanpa benar-benar disadari, sebagian masyarakat Indonesia telah menjadikan rokok bukan lagi sekedar konsumsi, melainkan sebuah identitas, sebuah budaya, sebuah ideologi.